Video kali ini kita akan membuat proses edit data atau perubahan data ke database MySQL dengan PHP. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah kita buat proses tambah atau input, kemudian proses hapus. Yang belum adalah proses perubahan atau edit data. Secara alur, proses edit data ini tidak jauh berbeda dengan proses input. Jadi ketika melakukan perubahan data, yang ditampilkan adalah sebuah form penginputan seperti ini. Perbedaannya ketika kita melakukan proses edit, harus ditampilkan record atau data sebelumnya atau data yang bakal kita ubah. Berbeda dengan proses input yang menampilkan form kosong. Ini form kosong. Jadi untuk edit kita harus buatkan atau tampilkan record yang sudah diinput. Pertama yang kita lakukan adalah kita ubah terlebih dahulu file tampil mahasiswa.php. Jadi saya buka tampil mahasiswa, ini dia. Di sini ada satu button edit. Button edit ini harus kita sertakan ID yang merupakan primary key dari record table yang bakal kita ubah. Jadi harus sama dengan proses hapus, kita juga harus sertakan ID berupa primary key dari tabel mahasiswa. Di sini saya juga buatkan ID sama dengan echo $row mahasiswa ID yang merupakan primary key di tabel mahasiswa. Seperti ini. Jadi, coba kita refresh. Ketika saya dekatkan kursor pada tombol edit di status bar ini, sini status bar, akan ditampilkan ID sama dengan 1. 1 itu adalah primary key dari nilai primary key dari tabel mahasiswa record yang pertama. Mahasiswa ID sama dengan 2. Oke. Pada form tampil sudah kita sertakan primary key-nya. Selanjutnya, ketika diklik tombol edit ini, diarahkan ke edit mahasiswa yang tampilannya atau isinya seharusnya sama dengan form input mahasiswa. Jadi kita ambil saja form input mahasiswa. Input mahasiswa. Saya copy paste, saya simpan. Edit mahasiswa.php. Jadi ketika kita klik tombol edit, akan diarahkan ke file edit mahasiswa. Kemudian di sini ada ID-nya sama dengan 1. Tapi formnya masih kosong. Ini yang harus kita isikan record pada tabel. Jadi kita kembali ke edit mahasiswa. Setelah form, saya buatkan satu script PHP-nya. Dan di sini saya include koneksi.php karena kita ingin terhubung ke database. Kemudian saya buat satu variabel tampil, isinya adalah variabel pada koneksi. Kemarin variabelnya adalah koneksi juga. Kita buat query. Jadi kita tampilkan record dari mahasiswa atau record yang terpilih dari tabel mahasiswa. Berarti select bintang from mahasiswa where mahasiswa ID sama dengan $ID. Variabel ID belum kita buat, jadi di sini harus kita tambahkan variabel ID itu adalah nilai yang diambil dari ID. Get ID seperti ini. Kemudian saya buat lagi satu variabel row sama dengan $tampil
fetch shop. Nah, seperti ini berarti $row atau variable row sudah menampung field yang terpilih di tabel mahasiswa. Jadi tinggal kita tampilkan pada field name, kita buat value sama dengan ke PHP echo $row name. Seperti ini. Jadi kita tampilkan pada field name atau inputan name ini adalah name yang terpilih dari record tabel mahasiswa berdasarkan ID yang kita buat tadi. Seperti ini. Ini tadi ketika kita klik harusnya pada inputan name itu ditampilkan adalah name pada record yang terpilih. Jadi saya klik seperti ini. Sudah ditampilkan nilai atau data record pada field yang terpilih atau data pada record yang terpilih. Kemudian nama, saya copy paste saja biar cepat. Value nama, ini isinya nama, kemudian jenis kelamin juga saya buat, value nya adalah ini 2 kali harus kita buat karena ini nilai yang bakal disimpan ke database, ini adalah nilai yang bakal ditampilkan pada select box ini. Ini saya buatkan selected supaya otomatis terpilih nilai yang sudah ada atau nilai yang tersimpan. Kemudian alamat, nama. Oke, coba saya save. Oke, sudah. Pada kolom inputannya sudah diisi semua. Ini kenapa nama? Sini harusnya jenis kelamin. Seperti ini. Sudah ditampilkan nilai sebelumnya. Kemudian untuk melakukan perubahan kita harus buatkan lagi satu file untuk proses perubahan data yang ada pada form ini. Jadi contoh sini nama sebelumnya adalah alpha. Seharusnya kita buat alpha delta seperti ini. Ketika kita simpan berarti nilai pada record yang sebelumnya akan berganti dengan nilai yang baru. Jadi, harus kita ubah lagi form, edit mahasiswanya. Di edit mahasiswa, formnya tadi actionnya kita bahkan sini proses edit mahasiswa.php. Yang sini saya buat saja ubah. Jadi ketika kita ubah akan diarahkan ke satu file yang bernama proses edit mahasiswa. Jadi saya buatkan satu file lagi, simpan, namanya proses edit mahasiswa.php. Di proses edit juga kita harus terhubung ke database. Jadi bisa langsung kita panggil include koneksi.php. Otomatis. Oke, seperti ini. Kemudian kita tangkap atau kita ambil semua variabel pada form mahasiswa. Jadi di sini ada name, nama, jenis kelamin, alamat. Saya harus buatkan satu variabel. Name adalah nilai yang dikirim dari variabel name. Seperti ini. Kemudian nama sama dengan
nama, jenis kelamin, alamat. Jadi kita ambil terlebih dahulu semua variabel pada form edit mahasiswa. Seharusnya primary key-nya juga kita sertakan. Jadi di sini saya tambah satu inputan lagi untuk perubahannya, karena nanti kita harus ubah berdasarkan ID juga. Jadi kalau langsung nanti semua record yang bakal berubah. Jadi bakal kita atau harus kita tambahkan sini satu inputan lagi, ialah mahasiswa ID, kemudian value-nya adalah mahasiswa ID. Seperti ini, type-nya kita buat hidden. Jadi pada form juga kita gunakan type hidden. Pada form seperti ini, inputan mahasiswa ID tadi ada tapi tidak kelihatan karena kita buat type-nya adalah hidden. Kalau teks bakal ditampilkan. Ini kita tidak perlu, hanya untuk membantu kita dalam proses edit data. Jadi kita sembunyikan saja type sama dengan hidden. Jadi tidak kelihatan oleh user atau tidak kelihatan ketika formnya ditampilkan. Nah, kemudian pada proses edit juga kita harus buatkan variabel ID sama dengan $post ID. Apa tadi namanya? Oh, ID mahasiswa. ID sama dengan $post ID mahasiswa. Sudah. Semua variabel sudah kita buatkan. Kemudian kita buat satu variabel ubah. Ubah adalah koneksi query, kemudian query untuk perubahan data adalah update dari nama tabelnya, kemudian field apa yang bakal kita update. Berarti query adalah update mahasiswa, set name adalah variabel name, kemudian nama adalah variabel nama, kemudian jenis kelamin, berisi variabel jenis kelamin, satu lagi alamat, berisi variabel alamat. Kemudian kita harus sertakan kriteria dari tabel yang bakal kita ubah. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau cuma query ini kita jalankan, berarti semua nanti record pada tabel mahasiswa itu diubah. Jadi harus kita buatkan kriterianya. Kriterianya di sini where mahasiswa ID sama dengan $ID. Jadi yang diubah adalah record yang terpilih saja. Makanya kita split atau kita batasi kriterianya berdasarkan ID atau primary key dari record yang terpilih. Kemudian selanjutnya kita buatkan if $ubah sama dengan true, nilai betul, kita arahkan kemana formnya, di location, header location ke tampil mahasiswa.php, kemudian pesannya kemarin kita buat, bentar lupa saya, proses edit hapus.
pesannya adalah hapus berhasil. Jadi kita buat sini edit berhasil. Ini nggak masalah sebenarnya, supaya rapi saja, makanya saya seragamkan. Ini ketika true, ketika tidak, kita tampilkan aja error. Jadi update mahasiswa, set name sama dengan name, nama, jenis kelamin, alamat, where, mahasiswa ID sama dengan $ID. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita balik, press, edit, record yang pertama namanya alpha delta, jenis kelamin adalah perempuan, dan kota. Kemudian saya ubah, sudah berubah. Kalau untuk ubah name, coba saya buat sini name-nya 08, ubah, sudah berubah juga. Sekarang tinggal pesan perubahan di tampil mahasiswa. Maunya kita ada pesan ketika perubahannya berhasil. Sebentar, PHP buka, saya ambil yang ini aja. Ini tadi edit berhasil, yang ditampilkan adalah perubahan berhasil. Seperti ini aja kita buat sebagai contoh. Nah, saya tes lagi, edit, dan saya ubah. Oke, sudah berhasil melakukan perubahan. Demikian tutorial singkatnya untuk melakukan edit atau perubahan data ke database MySQL dengan PHP. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.